Oke sobat, perdebatan terhadap catokan atau press gas atau apapun namanya benda ini masih terus berlangsung ya. Banyak sekali orang yang menganggap bahwa akan berbahaya jika menggunakan benda ini atau catokan ini. Nah, namun sebagian lagi masih bertahan bahwa sebenarnya menggunakan catokan ini pada regulator dan tabung gas tidak berbahaya. Nah, yang mana yang betul? Bahaya atau tidak? Nah, daripada sekedar berargumen tanpa bukti, kali ini saya akan tunjukkan kepada kalian manfaat dan bahayanya jika menggunakan catokan gas seperti ini. Nah, kita bukan hanya sekedar memberikan teori, tapi juga akan memberikan sedikit praktek. Yuk, kita mulai. Oke, sebelumnya saya akan berikan sedikit informasi dulu buat kalian bahwa catokan atau press gas atau yang biasa disebut dengan pengaman regulator ini umumnya digunakan untuk regulator yang umurnya di atas 1 tahun lebih atau yang mungkin sudah mengalami gangguan ya. Nah, bisa dipasang hampir di semua regulator yang bentuknya reguler. Nah, bentuk reguler itu bentuk yang seperti ini ya, yang standar ya. Nah, kalau bentuknya yang agak aneh-aneh itu tidak akan bisa dipasangi catokan atau pengaman regulator ini. Nah, sekarang apa saja manfaat dan bahayanya? Kita mulai membahasnya dari manfaat dulu ya. Oke, manfaat yang pertama adalah catokan atau pengaman regulator ini bisa mengatasi permasalahan pada karet tabung gas. Nah, jadi kalau kalian perhatikan ini adalah karet tabung gas yang kondisinya sudah cukup rusak ya. Nah, sekarang kita pasang regulator yang kondisinya masih bagus. Dan yang terjadi adalah terdengar suara mendesis dari regulatornya ya. Jadi, karet ini yang menyebabkan bunyi mendesis dan kebocoran gas. Nah, sekarang dengan adanya catokan ini, maka suara gas yang mendesis tadi atau kebocoran gas akan teratasi. Oh ya, BTW ini catokan gasnya sudah kondisinya tidak bagus, jadi saya akan menggunakan uang logam ini sebagai bagian dasarnya. Dan silahkan kalian dengarkan ya. Nah, suara mendesis dan kebocoran gasnya langsung hilang sobat ya dengan menggunakan catokan ini. Oke, manfaat selanjutnya dari catokan atau pengaman regulator ini adalah mampu mengatasi permasalahan pada pengait regulator. Nah, pengait regulator bagi yang belum tahu yang bergerak ini ya, yang mengunci regulator pada tabung gas. Oke, nah sekarang saya sudah ada sebuah contohnya. Ini adalah pengait regulator yang kondisinya sudah terkikis ya di bagian bawah, kemudian di bagian sisi pengaitnya yang di depan dan di bagian dalam. Oke, nah sekarang saya akan pasangkan dan kalian akan lihat bagaimana reaksinya. Oh ya, sebelumnya karet tabung gasnya akan saya ganti dulu ya. Ini karet tabung gas yang tadi yang sudah kondisinya rusak. Sekarang saya akan ganti dengan yang bagus. Nah, sekarang kita pasangkan regulatornya. Nah, kalian lihat dan dengar sendiri ya. Ini kebocoran gasnya parah banget ya. Dan kalau kita pegang ya, ini bergoyang ya. Nah, sekarang dengan menggunakan catokan ini permasalahannya juga akan selesai sobat. Nah, oke.
jadi tidak ada lagi suara mendesis dan pengait regulator yang rusak tadi ya secara otomatis terbantu tenaganya oleh catokan atau pengaman regulator ini. Nah, manfaat selanjutnya dari catokan ini adalah kelanjutan dari yang kedua tadi ya. Nah, kalau yang kedua tadi itu pengaitnya sudah terkikis. Nah, jadi yang ketiga ini juga mampu mengatasi pengaitnya. Nah, tapi kalau kalian lihat di sini ada contoh pengait yang patah. Nah, jadi kita bisa mengatasi pengait regulator yang patah dengan menggunakan catokannya ini. Caranya ya kita lepas saja pengaitnya. Nah, sekarang saya akan lepas juga pengait regulator yang bermasalah ini ya. Oke, ini pengait regulatornya. Sekarang saya akan lepas dan kalian lihat sudah kosong ya. Tidak ada pengait regulator. Saya pasang kembali. Oke, jadi sudah tidak ada pengaitnya ya. Nah, lalu bagaimana cara untuk menggunakan catokan pada regulator yang tidak ada pengait? Nah, caranya ya kita letakkan dulu seperti ini regulatornya. Oke, ya. Kemudian kita pasang. Nah, ini tombolnya jangan diputar dulu ya. Kita pasang catokannya. Oke, nah sekarang kalian perhatikan jarum manometernya ya. Oke, jarum manometer masih ke angka 0 dan begitu saya putar tombol deregulatornya. Oke, kalian lihat sendiri jarum manometer langsung bergerak dan gas mengalir dari tabung ke regulator. Oke, jadi itu manfaat yang saya ketahui dengan menggunakan catokan atau pengaman regulator ataupun namanya benda ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke bahayanya. Oke, kalau kalian lihat catokan atau pengaman regulator yang saya punya ini kan bentuknya tidak sempurna ya, sudah rusak ya. Karena kalau bentuknya masih bagus atau dari baru bentuknya akan seperti ini kurang lebih. Ya, punya saya ini di bagian bawahnya ini sudah tidak ada. Nah, ini yang akan bisa menimbulkan resiko kalau ternyata bagian bawahnya ini sudah tidak ada ya. Nah, ini akan bisa merusak bagian atas dari regulator. Dan ini langsung saya alami sendiri ya. Kebetulan beberapa bulan yang lalu istri saya tidak sadar bahwa bagian ininya terlepas. Oke, jadi dia tetap paksakan saja dan akhirnya yang menusuk ke regulator ini adalah bautnya. Dan alhasil seperti kalian lihat bagian atasnya ini langsung berlubang sobat ya. Nah, sebenarnya ini bukan bahaya yang serius, hanya saja ini memang merugikan. Oke, sekarang kalian perhatikan sobat ya, ini kompor sudah menyala ya. Nah, beberapa waktu yang lalu saya telah menjelaskan bahwa apabila terjadi sesuatu pada kompor, misalnya ada kebakaran kecil, kita bisa menggunakan trik mudah untuk memadamkan api di kompor, yaitu dengan cara memiringkan tabung gas beserta regulatornya. Oke, dimana apabila regulator ini gotrinya berfungsi dengan bagus, maka hal itu bisa kita lakukan. Nah, sekarang saya akan berikan contoh. Ini anggap saja ada kebakaran kecil di kompor gas. Saya miringkan tabung gas beserta regulatornya dan kalian perhatikan. Oke, nah sekarang kompor gasnya sudah mati. Nah, saat kompor gas ini sudah mati, ini kita bisa langsung melepas regulatornya. Oke, seperti ini. Nah, sekarang yang jadi masalah kalau misalnya ternyata fungsi gotri ini tidak bagus dan saat kita miringkan tadi tabung gasnya ternyata kompor gasnya masih menyala, ya kita tetap juga bisa melepas regulator dalam hitungan detik ya. Nah, sekarang saya akan contohkan ini, misalnya ada kebakaran kecil di kompor gas, kemudian pada saat kita miringkan seperti ini
kompornya tidak mati ya, kita bisa tetap langsung melepas regulator dalam hitungan, hitung sendiri ya berapa detik. Oke, tidak sampai 3 detik sobat ya. Nah, seperti itu. Nah, tapi hal ini tidak akan berlaku pada regulator yang kalian pasangkan sebuah catokan atau pengaman. Ya. Nah, jadi catokan ini akan memperlambat proses kalian untuk melepas regulatornya. Nah, berhubung lebih enak langsung dipraktekkan, akan langsung saya praktekkan ya. Oke, kompor gas sudah saya nyalakan. Kita anggap lagi ini kompor gasnya ada kebakaran kecil. Kemudian kita berusaha mematikan kompor gasnya dengan cara memiringkan. Namun ternyata kompor gasnya tidak mati dikarenakan gotri di dalam regulator tidak berfungsi dengan bagus. Nah, tentu kita harus melepas catokan atau pengaman regulatornya. Nah, hitung sendiri berapa detik yang kita butuhkan. Nah, jauh perbedaannya ya. Untuk melepasnya lebih dari 10 detik sobat. Oke. Nah, lalu apalagi kerugian atau bahaya menggunakan catokan atau pengaman regulator? Setahu saya sih berdasarkan pengalaman saya tidak ada lagi ya. Cuman 2 hal itu tadi. Nah, jadi bagi kalian yang ingin menggunakan regulator dengan aman, walaupun mungkin regulator kalian sudah punya banyak masalah, nah namun kalau kalian adalah tipe yang orangnya tidak berani atau malas belajar untuk memperbaiki regulator, mengganti pengaitnya, atau mungkin tidak mau untuk membeli karet seal regulator yang berwarna putih yang silikon dengan kondisi yang lebih bagus, ya kalian sih boleh saja menggunakan pengaman regulator atau catokan regulator sobat. Nah, namun kalau kalian adalah tipe orang yang lebih mengutamakan keamanan, keselamatan, karena mungkin tidak mau mengambil resiko, ya saran saya jangan menggunakan catokan regulator. Belajarlah untuk memperbaiki regulator yang rusak, mengganti pengaitnya, atau menggunakan karet regulator yang kualitasnya lebih bagus sobat ya. Nah, sekarang pilihannya tergantung kepada kalian. Nah, sekarang kalau pertanyaan tersebut diarahkan ke saya, nah apakah saya memilih menggunakan catokan atau pengaman regulator atau tidak? Ya, jawabannya kalau dari beberapa waktu yang lalu, mungkin hampir dari setahun yang lalu, itu saya tidak lagi menggunakan catokan atau pengaman regulator. Kenapa? Karena sekarang part atau komponen regulator tuh memang sudah banyak dijual ya. Semenjak beberapa video saya itu lumayan viral dan ditonton banyak orang, itu sekarang para produsen sudah banyak yang menyiapkan pengait regulator dan karet yang lebih bagus. Jadi untuk komponen-komponen ini sekarang sudah mudah didapatkan, dijual di toko-toko online ya. Dan saya tentu saja lebih memilih untuk memperbaiki regulator ya daripada mengambil risiko. Karena pada dasarnya saya tidak mungkin ada di rumah 24 jam ya. Oke. Nah, namun kalau kalian punya pendapat sendiri tentang catokan atau pengaman regulator ya, silakan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar yang ada di bagian bawah video ini ya. Nah, sekarang saya akan menjawab pertanyaan yang mungkin muncul. Nah, bagaimana kalau kalian itu tetap ingin menggunakan catokan atau pengaman regulator ini, sementara benda ini tidak dijual di toko-toko yang ada di sekitar kalian? Nah, saya kasih tahu harganya ini berkisar antara 10.000 sampai 20-an ribu standarnya ya. Nah, kalau kalian memang berminat dikarenakan regulator kalian itu bermasalah, namun kalian tidak berani untuk memperbaikinya, ya cek saja kolom deskripsi, sudah saya sertakan link untuk pembeliannya. Nah, namun bagi kalian yang ingin memperbaiki regulator kalian sendiri, nah kedua benda ini juga akan saya sertakan link pembeliannya di kolom deskripsi ya. Silakan kalian perbaiki regulator kalian. Tutorial perbaikannya sudah ada saya buatkan videonya, kalian cek juga nanti di kolom deskripsi video ini sobat ya. Nah, bagi kalian yang ingin menyaksikan koleksi video-video saya lainnya, silahkan kalian klik saja gambar-gambar video yang muncul di sini. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Wassalam.